Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kalau saat siang hari ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk memberikan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan saat siang hari ini yang kita ambil dari kitab Mazmur pasal 18. Mazmur pasal 18 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-36. Mazmur pasal 18 ayat 31 ayat sampai ayat 36. Kita baca bersama-sama. Sudah mendapatkan semua? Haleluya. 2, 3. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat siang hari ini mengajarkan kepada kita ada satu perkara yang tentunya itu adalah bagian setiap orang percaya. Di dalam ayat yang 31 mengatakan, adapun Allah jalannya sempurna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sempurna berarti dia tidak bercacat, tidak bercela, bahkan bisa dikatakan suci. Itu sempurna. Segala sesuatu untuk membentuk sebuah kesempurnaan tentunya akan mengalami banyak proses di dalamnya. Teristimewa apalagi kalau berhubungan dengan proses pembuatan jalan ya. Jalan itu kan tidak langsung mulus begitu saja, tapi banyak yang harus dikerjakannya di dalam setiap proses pembangunannya. Demikian juga di dalam firman Tuhan saat ini mengatakan jalan Tuhan itu sempurna. Jadi kalau kita ini adalah orang-orang yang sudah mengambil keputusan menjadi anak Tuhan, kita harus siap. Ya, kita harus siap melewati setiap jalan yang dibuat oleh Tuhan, mengarah kepada kesempurnaan kita di dalam Dia. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya dan mau hidup di dalam Tuhan, kita harus mengikuti jalan Tuhan. Kenapa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini firman Tuhan mengatakan ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, persiapkanlah di padang gurun. Bayangkan saja, berarti kita ini orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, yang mulai mengambil sikap dan keputusan untuk menjadi anak Tuhan, harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri secara mental, secara hati. Karena firman Tuhan berkata persiapkan di padang gurun. Bayangkan aja ya, kita mempersiapkan diri kita tapi di padang gurun untuk membuat jalan bagi Tuhan. Harus ada kesiapan mental dan hati kita dan jiwa kita untuk berjalan di dalam jalan Tuhan. Padang gurun itu pasti kita sudah tahu, gambaran dari kekeringan, ketandusan, masalah, persoalan yang akan dilalui setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tidak ada orang yang mengasihi Tuhan jalannya mulus. Pasti jalannya banyak sekali persoalan, tantangan yang terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata persiapkan di padang gurun jalan untuk Tuhan. Kenapa kita harus persiapkan jalan itu? Kita harus siap mental. Karena apa? Karena iblis ini tidak akan tinggal diam. Karena iblisnya akan terus
Kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-10. Dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Haleluya. Iblis itu bapaknya, kalau anak iblis berarti anaknya. Artinya di sini banyak orang yang dipakai juga oleh iblis untuk menggocok saudara dan saya. Bukan iblisnya yang langsung, tetapi anak-anak iblis. Artinya ada orang-orang tertentu yang dipakai oleh iblis untuk membuat kita menjadi lemah dengan tantangan dan persoalan yang terus terjadi dalam hidup kita. Bahkan jangan membelokkan jalan kita yang lurus. Makanya banyak orang berpikir kadang-kadang kita merasa jalan yang kita lalui benar, ya, tapi ternyata salah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, persiapkanlah jalan di padang gurun untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi Allah. Luruskan. Membuat jalan, saudaraku, apalagi di padang gurun, tentunya sangat sulit, ya. Kenapa? Padang gurun itu akan dihadapi dengan badai padang pasir, ya kan? Panas terik, yang orang dapat dikatakan bisa mampu tidak makan, tapi tidak bisa mampu untuk menahan rasa haus karena saking panas teriknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini harus dilalui oleh setiap anak-anak Tuhan dalam proses kita menuju jalan yang disempurnakan oleh Tuhan. Sekali lagi saya ingin katakan, tidak ada perjalanan yang mulus anak-anak Tuhan yang serius bertuhan. Pasti ada gelombang, ada persoalan, ada masalah di dalamnya. Tetapi ingat, firman Tuhan berkata memang itu adalah bagian kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kalau ikut Tuhan ini lempeng-lempeng saja sudah banyak. Buktinya banyak yang tidak mampu datang beribadah, banyak yang tidak mampu datang bersekutu. Kenapa? Karena tantangan dan persoalan yang dialami mereka itu ya membuat mereka tidak sanggup untuk berjalan. Padahal salah, ketika engkau berpersoalan, engkau harus datang kepada Tuhan, karena hanya Dia yang dapat membuka jalan bagi kita untuk melepaskan diri dari setiap persoalan yang ada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan firman Tuhan berkata, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Luruskanlah di padang belantara. Padang belantara itu bagaimana, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya? Kalau padang belantara itu ya di tengah-tengah hutan, ya. Tentunya di situ juga banyak binatang buas, ya. Harus kita potong pohon-pohon yang besar supaya padang belantara seperti ibarat hutan belantara itu bisa dibuat jalan. Kadang-kadang kita juga harus menebang kedagingan kita, ya kan? Ikut Tuhan kadang-kadang kita harus tebas kedagingan kita, keakuan kita, keegoisan kita. Kita harus tebas. Supaya apa? Supaya Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Tuhan mau jalan yang kita lalui ini sempurna. Untuk mengarah kepada kesempurnaan itulah banyak proses yang harus dialami oleh setiap orang yang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jalan Tuhan adalah jalan yang sempurna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita banyak melihat kesaksian orang-orang yang mengambil keputusan menjadi orang Kristen yang dulunya bukan Kristen. Ya mungkin saudara baca di medsos, ternyata tidak mudah. Banyak yang mereka alami aniaya, ya, penderitaan, kutuk, bahkan penjara siap menampung mereka, hanya karena iman mereka menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Apa salahnya? Sebenarnya itu nggak ada salahnya. Tapi bagi setan kan salah. Karena apa? Kita sudah berpindah dari dosa menuju ke kebenaran. Maka banyak sekali orang-orang yang mengalami duka, mengalami penderitaan ketika mengambil keputusan menjadi orang percaya. Pasti
Saudara lihat, apalagi sekarang ini sedang viralnya yang ada beberapa yang menjadi orang percaya, dari orang yang sangat fanatik menjadi orang yang percaya pada Yesus Kristus. Gak mudah, sampai diancam untuk dibunuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang tidak mudah untuk menjadi anak Tuhan ini. Menjadi orang yang percaya itu tidak mudah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Banyak persoalan dan tantangan yang akan dialaminya. Di ayat berikutnya mengatakan, janji Tuhan adalah murni. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah mengingkari setiap janjinya. Walaupun kadang-kadang orang merasa bahwa Tuhan lalai atau terlambat memberikan pertolongan. Kita lihat di dalam kitab 2 Petrus 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Haleluya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Coba, orang yang mau menjadi orang Kristen pengennya kan sesuai dengan kerinduannya, merasakan damai, merasakan kenyamanan, ketenangan hidup bersama dengan Tuhan. Ternyata banyak tantangan, banyak persoalan yang harus dilewatinya. Seolah-olah Tuhan membiarkan, seolah Tuhan tidak campur tangan menyelesaikan masalah mereka. Bisa saja mereka berkata, bohong, Tuhan Yesus itu katanya akan menolong aku, ya, katanya akan membela aku. Tapi buktinya aku sekarang setelah pindah imanku menjadi percaya kepada Yesus Kristus, justru aku mengalami banyak tantangan dan persoalan. Maka kadang-kadang orang berkata itu sebagai kelalaian Tuhan, padahal bukan. Memang itulah yang harus kita terima dan kita alami sebagai orang-orang yang percaya. Karena upahnya juga besar, upahnya juga hebat. Jadi kalau saudara mengalami persoalan dan tantangan ketika engkau memutuskan menjadi anak Tuhan, memang itulah bagian kita. Jadi saudara tidak perlu kaget lagi. Saudara tidak perlu kaget, saudara tidak perlu takut. Maka di ayat berikutnya mengatakan, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Dia menjadi perisai, Tuhan yang menjadi perisai bagi saudara dan saya. Pasti sudah tahu kan fungsi perisai itu apa? Melindungi kita dari serangan musuh kita. Tadi kan dianggap sebagai seperti kelalaian kan, ketika Tuhan tidak tolong, ketika Tuhan belum tolong. Bisa saja mereka komplain dan kembali kepada imannya yang semula. Tetapi orang-orang yang tetap komitmen untuk mengambil sikap berpindah dari kehidupan lama masuk dalam kehidupan yang baru, walaupun tidak mudah, tetapi dia akan tetap bertahan karena firman Tuhan berkata dia akan menjadi perisai, menjadi perlindungan bagi setiap orang-orang yang mau percaya dan mengasihi dia. Itu janjinya. Kalau tadi dianggap kelalaian, ini sudah mulai dibuktikan bahwa dia akan melindungi kita. Jadi saudara dan saya tidak perlu takut. Jadi saudara dan saya ini sebenarnya harus sangat bersyukur. Kenapa? Karena kita dari kakek nenek kita moyang, kakek nenek moyang kita ini sudah orang percaya. Tapi ingat, harus ada yang kita benahi, harus ada yang kita perbaiki, ada lagi yang harus kita tingkatkan di dalam iman percaya kita, sekalipun kita sudah menjadi orang Kristen dari dulunya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-32 mengatakan, sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita. Artinya hanya Tuhan kita yang kita sembah saat siang hari inilah Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan di atas segala Tuhan. Maksudnya Tuhan, T-nya huruf besar,
yang sebenarnya di atas segala Tuhan, T-nya kecil, artinya Tuhan buatan manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat siang hari ini, Dialah yang menjadi gunung batu bagi saudara dan saya yang siap melindungi kita dari segala persoalan kehidupan kita. Siapa gunung batu kita ini? Mari kita lihat di dalam Yesaya 43 ayat yang kedua. Kita baca terlebih dahulu. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Haleluya! Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah bagian daripada pekerjaan Tuhan yang akan dikerjakan dalam hidup saudara. Sekalipun saudara melewati air, menyeberangi sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Firman Tuhan mengatakan demikian. Artinya banyak sungai persoalan, sungai masalah yang begitu besar arusnya, yang bisa aja membuat kita menjadi hanyut, ya, dihanyutkan oleh persoalan dan tantangan itu. Tetapi firman Tuhan berkata, engkau tidak akan dihanyutkan. Bahkan di sana dikatakan, bila mana engkau menginjak api pun, api tidak akan bisa membakar engkau. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kita kepanasan dengan persoalan yang ada kan, bagikan api yang terus membara di dalam hati, pikiran kita, terus kita seperti api membuat kita gelisah, tidak dapat tidur, tidak tenang. Tetapi firman Tuhan berkata, sebesar apapun persoalanmu, itu tidak akan pernah menghanguskan engkau, karena Dia adalah gunung batu kita, gembala kita, yaitu gembalanya Israel. Kita lihat ada, ya, Kitab Kejadian 49 ayat yang ke-24. Namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Amin. Gembalanya gunung batu Israel, itulah gembala kita yang akan menolong kita, yang akan memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi setiap apapun yang menjadi persoalan di dalam hidup kita, supaya jalan kita ini menjadi sempurna di dalam Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat ke-33 mengatakan, Allah Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Pinggang kita ini yang menopang kita untuk dapat berdiri. Saudara tahu kalau orang-orang yang sudah mulai tua, ya, kalau dari jongkok mau berdiri, yang sakit apanya? Pinggangnya kan, ya kan? Karena terletak kekuatan pada pinggang ini ketika kita berdiri. Firman Tuhan berkata, Dia mengikat pinggang kita dengan keperkasaan. Artinya apa? Kita dibalut oleh Tuhan dengan kekuatan Tuhan, dengan keperkasaan Tuhan, supaya kita tetap tegak berdiri. Maka ada orang yang kalau sakit osteoporosis itu, ya kan, sudah mulai melengkung karena apa? Dia tidak sanggup menyangga tubuhnya untuk berdiri. Tetapi saat siang hari ini firman Tuhan berkata, Tuhan mengikat pinggang kita dengan keperkasaan, dengan kekuatan, sehingga kita akan tetap berdiri tegak, berjalan menghadapi segala persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Yang penting kuncinya, engkau tetap setia, tetap lakukan firman Tuhan, maka kekuatanmu akan senantiasa ada menghadapi setiap masalahmu. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, dan yang membuat jalanku rata. Jalan tadi, jalan kita ini kan bergelombang, ya, naik,
turun ke lembah, naik lagi ke bukit. Artinya apa? Banyak tantangan dan persoalan. Maka ada lagu Jangan Lelah itu ya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ratakan tanah yang bergelombang, timbun tanah yang berlubang. Supaya apa? Supaya jalannya rata. Dan ini Tuhan yang mengerjakannya buat saudara dan saya. Tetapi ada kuncinya, jalanmu bisa rata bila mana engkau mau hidup di dalam kebenarannya. Kita lihat kitab Amsal pasal 11 ayat 5a. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya. Haleluya. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya. Jalan kita tadi yang berlubang, jalan kita yang bergelombang itu diratakan oleh apa? Oleh kebenaran kita, oleh apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Jadi bukan hanya sekedar langsung Tuhan meratakan tanpa ada apa yang kita kerjakan. Kita harus mengerjakan kebenaran-kebenaran yang menjadi perintah Tuhan supaya rata jalan kita, dan yang meratakan adalah Tuhan. Oleh karena itu saat siang hari ini firman Tuhan mengatakan, bila mana engkau ingin jalanmu rata, lakukan setiap kebenaran firman-Nya supaya jalanmu menuju kepada kesempurnaan di dalam Dia. Haleluya. Di ayat ke-34 mengatakan, yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa ya Tuhan mengibaratkan kaki kita ini seperti kaki rusa? Kaki rusa itu sangat kuat loh, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sekalipun dia kecil ya, memanjang, tapi dia sangat kuat. Kenapa? Karena dia hidup di lingkungan yang sulit, ya, di lingkungan yang keras. Jadi kaki rusa ini dipakai untuk melompat ketika apa? Ketika ada lubang, perangkap yang dipasang oleh pemburu, ataupun ada singa-singa atau binatang buas yang berusaha menerkamnya. Dia akan cepat, ya, dia akan cepat mengambil sikap untuk melompat, bahkan melarikan diri dari ancaman bahaya itu. Maka Tuhan mengibaratkan kaki kita seperti kaki rusa. Di dalam kehidupan kita di dunia ini kan keras, ya, banyak tantangan, banyak masalah, banyak persoalan. Tapi ingat, oleh karena itu kita harus berhati-hati supaya kita tidak jatuh dalam lubang dosa atau masuk dalam perangkap setan. Perangkap setan itu kadang-kadang indah loh. Perangkap setan itu kadang-kadang menarik loh. Untuk itu kita harus hati-hati. Kita harus mempunyai kaki yang kuat, mempunyai pijakan yang kuat seperti kaki rusa tadi, supaya mampu melompat, tidak masuk ke dalam lubang yang menjadi perangkap setan. Kaki rusa inilah yang harus kita miliki. Bukan kaki kita menjadi kaki rusa, tetapi implementasinya dalam hidup kita harus cekatan menghadapi persoalan yang ada. Kita harus berani fight, lompat. Kita harus berani berlari. Kita harus berani menyelesaikan persoalan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kaki rusa dan pijakannya yang kuat itu adalah gambaran daripada iman saudara dan saya. Kalau iman kita kuat, iman kita kokoh di dalam Tuhan, kita pasti mampu melompat mengatasi segala persoalan yang terjadi di dalam hidup kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan, dan membuat aku berdiri di bukit. Bayangkan saja, berdiri di bukit itu artinya kita harus berjalan mendaki bukit toh, ya kan? Gak mungkin orang berdiri di bukit dia diam langsung tiba-tiba di atas bukit. Enggak, ada proses dia berjalan menuju bukit. Lihat aja pendaki-pendaki itu, betapa bangganya mereka
sudah sampai di atasnya, ya kan? Mereka pasang bendera, mereka berteriak, menunjukkan kepuasan dan kebahagiaan mereka. Mereka mampu menaklukkan bukit atau gunung yang didakinya. Demikian juga di dalam Tuhan, setiap kita orang-orang percaya dan anak-anak Tuhan dipersiapkan Tuhan menjadi pemenang. Kita mampu menginjak segala persoalan kita. Kita mampu berdiri di atas segala persoalan dan masalah kita. Jadi bukan kita justru tenggelam. Orang yang tenggelam di dalam persoalannya itu adalah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kalau orang yang sudah mengambil sikap dan benar-benar percaya kepada Tuhan, pasti dia mampu bangkit dan berdiri di atas setiap persoalan hidup kita. Karena selama masih kita hidup, pastilah kita mempunyai persoalan. Tidak ada manusia yang hidup tidak punya persoalan. Hanya beda-beda saja macamnya, bentuknya, versinya. Dan masalah itu pun kemarin hari Minggu kita sudah dengar tidak terduga, sekonyong-konyong. Jadi saudara harus siap, mempunyai kaki rusa yang kuat, yang siap melompat menghadapi persoalan yang ada. Kita harus menjadi pemenang. Haleluya. Di ayat yang ke-35 mengatakan, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Tuhan mengajar kita untuk berperang. Hidup ini perang loh saudara yang dikasih Tuhan. Apalagi kalau kita anak Tuhan, tarik menarik dengan setan, ya, terus ada peperangan dalam hidup kita. Setiap hari ada masalah. Tetapi ingat, kalau ada masalah dan tantangan dalam hidupmu, jangan lari, jangan takut, hadapi, lawan. Kenapa? Ya supaya kita menang. Kalau kita tidak pernah melawan setiap masalah dan persoalan kita, kita tidak akan pernah menjadi pemenang. Tuhan mengajar kita, artinya kita ini dididik Tuhan, terus meningkat didikannya meningkat, terus meningkat. Semakin tinggi pohon itu semakin kencang anginnya. Jadi kalau semakin kencang angin yang menerpa saudara, memang itulah bagian kita, jangan kaget. Haleluya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengajar tangan kita untuk berperang. Lebih baik kita pulang dengan terluka tetapi membawa berita kemenangan, daripada kita pulang mulus tidak ada lukanya tetapi kita menjadi pengecut, lari dari persoalan kita. Kita harus berani fight, kalau orang bilang, berani melawan, berani menghadapi persoalan yang ada, apapun seberat apapun. Banyak orang loh yang ketika ada persoalan malah sembunyi, mereka nggak berani nampak atau mungkin malah melarikan diri. Seharusnya kalau kita anak-anak Tuhan, apapun persoalan yang terjadi dalam hidup kita hadapi, karena kita yakin dan percaya ketika kita menghadapinya, tentu menghadapinya bersama dengan Tuhan. Dan Tuhanlah yang menjadi pembela di dalam hidup saudara dan saya. Ayat yang ke-36, kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Bayangkan, perisai keselamatanmu, keselamatan Tuhan sudah diberikan buat saudara dan saya. Artinya saudara tidak perlu takut apapun yang kau hadapi. Ada perlindungan Tuhan yang sudah diberikan buat saudara dan saya, sehingga saudara dan saya tidak akan pernah mengalami sesuatu yang fatal. Karena apa? Karena Tuhan yang sudah menjadi dan memberikan perisai keselamatannya buat saudara dan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, tangan kananmu menyokong aku. Saudaraku, menyokong itu bagaimana? Saya dulu kalau pergi sama Bapak Gembala naik busway, busway itu kan tangganya tinggi ya, tinggi sampai kadang-kadang ada 2, ada yang 3. Pasti
pasti Bapak Gembala itu jalannya di belakang saya. Ya. Saya berjalan itu apa? Tangan kanannya, dia tangan kanan itu tangan paling kuat ya. Umumnya memang ada yang tangan kiri ya punya kelebihan, tetapi pada umumnya adalah tangan kanan kekuatan itu. Dan biasanya tangan kanannya itu menopang badan saya. Jadi dia Bapak Gembala di bawah saya di atasnya berjalan karena ini kan tinggi, topang terus disokong sampai ke atas. Itulah pekerjaan Tuhan bagi saudara dan saya. Ketika engkau mengalami persoalan yang cukup membuat engkau tidak mampu berjalan, maka tangan kanan Tuhan itulah yang akan menyokong engkau. Dia akan mendukung engkau supaya engkau tetap berjalan. Kalau saya tidak disokong sama Bapak Gembala, mungkin saya akan berhenti sebentar ya, nginiin kaki sebentar. Tapi karena ada sokongan, artinya apa, beban dalam diri saya ini ada yang menopang, maka saya berjalan terus sampai ke atas. Demikian juga di dalam kerohanian kita sebagai orang percaya. Sebesar apapun persoalanmu, ingatlah Tuhan menyokong dengan tangan kanannya mendukung engkau supaya engkau tidak terjatuh. Maka tangannya terus ada di belakangmu mendorong engkau berjalan melewati setapak demi setapak jalan-jalan yang harus engkau lewati, sekalipun itu penuh dengan kesulitan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya tidak perlu takut. Kalau kita mempunyai Tuhan, yaitu Gembala kita, gunung batu Israel, saudara dan saya tidak perlu takut akan kehidupan ini. Percaya, Dia Allah yang sangat setia. Di ayat terakhir mengatakan, kemurahan-Mu membuat aku besar. Kemurahan Tuhan itu identik dengan kebaikan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan kasih Tuhan, dengan berkat Tuhan, dan banyak lagi yang lain. Itu adalah kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan membuat aku menjadi besar. Dulunya kita ini masih bayi yang belum mengenal apa-apa, kemudian kita boleh belajar merangkak, berjalan, bertumbuh sehingga kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Itu karena didikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang terus mengalir bagi setiap kita. Maka kita sekarang menjadi besar. Besar artinya dewasa. Dewasa di dalam Tuhan, sehingga kita mampu untuk berkata terima kasih Tuhan, Engkau baik. Maka ada pujian mengatakan, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemurahan-Nya lebih dari hidup. Apa yang kita perjuangkan saat ini adalah untuk kehidupan, bukan? Baik kehidupan secara jasmani di dunia ini maupun kehidupan kekal yang dijanjikan Tuhan setelah kita berselesai tugas di bumi ini. Pada kemurahan yang mengatakan lebih dari hidup, artinya lebih dari segalanya Tuhan curahkan, Tuhan berikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Jadi saudara dan saya tidak perlu takut akan hari esok. Yang penting hanya satu, tetap tinggal setia, lakukan kebenaran firman-Nya, maka kemurahan Tuhan
akan melingkupi setiap kehidupan saudara dan saya. Masa depanmu tidak di tanganmu. Masa depan saya tidak di tangan saya. Tetapi masa depan kita ada di tangan Tuhan. Kadang-kadang kita merancangkan sesuatu untuk anak kita kan? Ya. Oh, anakku nanti akan ini deh, kerja di sini. Oh, anakku nanti jadi ini. Tapi kita kan nggak tahu rencana Tuhan. Rencana Tuhan lah pasti yang terjadi, dan tentunya itu yang terbaik bagi setiap orang-orang yang dikasihi. Oleh karena itu saat siang hari ini firman Tuhan mengatakan jalan Tuhan itu sempurna. Demikian juga kita, untuk ikut berjalan di dalam Tuhan, kita harus mengalami proses untuk menuju kepada kesempurnaan di dalam Tuhan. Sekalipun di dalam proses itu banyak tantangan dan persoalan yang ada, tetapi ingatlah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tuhan akan terus menyokong engkau. Bahkan Tuhan akan membuat engkau menjadi pemenang, berdiri di atas setiap bukit-bukit persoalanmu, sebab Dia Allah yang mengasihi kita. Kemurahannya membuat kita menjadi besar. Kalau kita nantinya menjadi orang-orang hebat, menjadi orang yang luar biasa, baik di pemandangan manusia, teristimewa di pemandangan Tuhan, itu semata-mata oleh kemurahan Tuhan. Oleh karena itu saat siang hari ini, mari miliki jalan yang sempurna ini. Katakan Tuhan, katakan kepada Tuhan, mari Tuhan, sempurnakanlah jalanmu di dalamku. Sempurnakanlah. Memang sakit saudaraku, tetapi sekalipun sakit, tangan Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau sendirian. Amin. Haleluya.